Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Aldo. Setelah dari Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istanbul, Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini show 5 Sama bakal datang ke Yogyakarta tanggal 12 April 2025. Beli tiketnya di motikdong.com. Juara 3. Juara 3. Ini berarti tampilnya setelah Udah. Ya. Oke. Tampilin sebelum final juga bisa sebenarnya. Biar malunya lebih cepat. Iya. Kita bikin Suci jadi nggak menarik ditonton. Juara 3, Aldo. Juara 1, Rizky. Juara 2, Firza. Juara 2 Firza. Sore ini juga langsung ditayang. Tapi udah banyak yang ini juga, Cing. Udah banyak yang tahu ya? Oh, udah banyak yang spoiler. Lo menyangka nggak juara 3? Aku nggak ada ekspektasi, Cing, sumpah. Dari aku awal tuh ekspektasiku ya nggak ada, beneran pengen tampil, yang penting nggak jelek aja gitu. Jadi final kemarin itu aku puas karena setidaknya semuanya lucu gitu, nggak ada yang kepleset. Cuman itu ketakutan cuma itu aja, kepleset. Iya. Jadi lo udah berapa lama sih Stand up ini ya? dari tahun 2013, Cing. Ya lama juga ya. Udah lama, Cing. Dari awal-awal video Radit meledak itu. Dari SMA aku tuh udah ikut. Oke. Sampai sekarang kerja masih ikut. Aku ikut audisi dari Suci 4, Cing. Si siapa, Rizky itu kan dia kalau bilang dia audisi dari Suci 2 kan, tapi dia 2 habis itu vakum berapa lama gitu. Baru ikut lagi tuh. 9, 10, 11. Nah, aku tuh nggak ada vakumnya dari 4 tuh. Ikut terus? Ikut terus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? 11, benar. 11. Suca Enggak. Aku nggak pernah. Suca kayak baru pernah sekali doang gitu. Cuman udah nggak pernah ikut lagi. Ya emang lu pengen jadi komik? Suci sih spesifiknya, Cing. Oke. Jadi itu kan awalnya stand up, pengen ikut Suci awalnya gitu. Dan itu tuh udah jadi kayak apa ya? Kalau bahasanya anak-anak muda zaman sekarang tuh wishlist lah gitu. Ini aku harus dapet gitu. Nah, sayang itu gagal. Makin penasaran, makin pengen, makin grogi, makin gagal. Nah gitu mulu tuh akhirnya. Makin gagal, makin pengen, makin nyoba mulu. Nah, the moment aku berhasil lolos yang 11 ini tuh benar ketika aku udah dapat BUMN, ketika aku cuman ya ikut aja lah gitu, nggak ada beban harus lolos banget gitu. Ternyata malah dapet gitu. Komunitas lo ikut? Ikut. Awal-awal Jogja aku, Cing. Di Jogja? Awal-awal Jogja. Sampai kelar kuliah? Jogja dari SMA sampai kelar kuliah. Lo SMA di Jogja? SMA di Jogja. Lo orang Jogja? Enggak sih. Aku tuh merantau dari SMP, Cing. Ke? Jogja. Orang tua di Palembang semua. Sendiri lo? Waktu SMP tuh masih ada kakak 1 orang. SMA tuh udah sendiri aku. SMA sendiri? SMA sendiri. Ya iyalah, sekolahnya sendiri. Oh, ada tiktokan sama ruang produksi ya? Kalau ada yang nggak masuk akal, dia nyeletuk. Maksudnya SMA lo sendirian? SMA sendirian. SMA-nya ini Pak Anies, SMA 2 Jogja. SMA 2? SMA 2 Jogja. Itu aku udah sendirian tuh, Cing. Nah itu gimana cara hidupnya? Anak SMA kan, sekarang lo lihat deh anak SMA. Kecil apa enggak? Masih kecil kan? Masih kecil, sekarang sih masih kecil. Iya, maksudnya? Aku tuh emang dari dulu bukan anak yang nakal, Cing. Jadi kan banyak orang yang ketika dia merantau ke Jogja akhirnya tuh berantakan karena dia nyobain banyak hal gitu. Nah, aku tuh bukan orang gitu karena dikasih tahu sama orang tua aku A, B, C, ya itu yang akan aku lakukan gitu, nggak akan keluar dari situ. Bahkan aku tuh sekolah pas SMA itu aja ngekosnya itu tuh pas di sebelah sekolah. Jadi benar-benar kerjaanku tuh sekolah, balik kos gitu doang sampai selesai. Ininya apa sih motif penyebabnya gitu? Lo sekolah di Jogja karena pengen Jogja adalah kota pelajar sehingga lo ya gue sekolahnya harus di Jogja lah karena dia kota pelajar, atau gimana? Orang tua lo juga
cukup berani ya. Sendirian gitu. Ini sebenarnya agak aneh sih. Jadi dulu tuh bapak tuh kan orangnya pindah-pindah tuh kerjanya, Cing. Iya. Tiba-tiba tuh bapak tuh pengen pindah ke timur waktu itu, daerah timur sana lah, ada pedalaman. Ini lah. pindah-pindah karena kerjaan apa? Karena kerjaan, Oke. karena kerjaan. Dia pindah-pindah, dia mau ke Indonesia bagian timur sana, dan aku tuh kayak, wah nanti berat nih aku hidup di situ gitu. Kayaknya aku masih kecil kan, belum merasa, belum mikir panjang lah. Dan akhirnya aku bilang, udah aku nggak apa-apa lah, aku di Jogja sendirian tuh dari SMA. Pindahlah aku ke Jogja. Ternyata nggak ada tuh mereka ke Indonesia bagian timur sih. Kayaknya memang itu Emang siasat. mau ngebuang ya? Siasat mereka jebakan supaya aku ke Jogja. Itu lagi di mana? Di Lampung waktu itu aku. Lagi di Lampung. Ada ya? Di Lampung. Oke, lo pernah di mana aja deh kalau gitu dari awal lah, karena bapak lo sering pindah-pindah. Iya. Lo pernah di daerah mana aja? Balikpapan pernah. Ngumpet di sini. Jadi aku lahir di Bengkulu pertama. Lahir di Bengkulu. Lahir di Lo Bengkulu. secara suku lo Palembang, Sumatera Selatan. Orang Palembang. Orang Palembang. Tapi nggak pernah sekolah di Palembang, Cing. Tinggal di Palembang? Tinggal di Palembang, ada rumah di Palembang. Oke. Lahir Bengkulu. Lahir di Bengkulu. Pernah di Semarang, SD. Oke, kelas 1 dah. Di mana? Lo inget gak kelas 1? Wah, kelas 1 ya? Pertama kali lo sekolah tuh di mana? Kelas Pertama 1 kali ya? lo sekolah? Enggak. Mau TK kek, mau apa? Pertama kali lo sekolah, ngerasain sekolah. Di mana? Sumpah lupa, Cing. Karena aku tuh bener-bener setiap tahun pindah soalnya. Jadi makanya itu yang bikin aku tuh nggak punya kemampuan berteman. Makanya di Suci 11 aku nggak punya teman. Jadi karena memang pindah-pindah mulu orangnya. Ya udah, yang saya ingatnya deh. SD itu ada di Semarang pernah. Semarang pernah. Balikpapan. Balikpapan pernah. Oke. Jogja juga pernah SD. Hah? Jogja SD juga pernah di Jogja. Di Jogja SD pernah. SD, tapi waktu itu bareng sama kakak. Terus pergi lagi tuh dari Balik Jogja. lagi ke Lampung. Lampung. Balikpapan tadi aku sebut. Udah. Udah ya. Terus balik ke Jogja lagi. Udah baru bisa Jakarta sekarang. 7 kota. 7 kota. Tapi sampai SMA terakhir di Jogja. Terakhir di Terakhir, iya, SMP benar. pindah-pindah nih. Bener-bener aku terakhir pindah-pindah tuh di SMP kelas 2 tuh 2 SMP tuh aku terakhir Di Jogja. di Jogja tuh sampai aku lulus. SMA kayak misal umuran segitu kalau makannya itu gimana, Dok? Malah aku curiga tuh karena makannya deh, Cing, aku tuh disuruh. Kayaknya ini agak ekstrim ya. Coba kita suruh nyari makan sendiri. Nyetrika bajunya, nyuci bajunya kan masih SMA. SMA bener. Itu apa lo? Laundry. Laundry waktu itu masih laundry. Udah ada Cing. laundry ya? Udah ada laundry. Makan warteg. Makan nih nyari sendiri. Berburu. Nyari. Kemana gitu. Bawa tombak. Aduh nggak masuk belum pulang. Ikan. Mesti nyari. Berarti lo makan berarti di warung-warung gitu? Di warung-warung dari SMA. Cuman ya itu karena aku tuh bukan anak yang explore orangnya. Jadi ya yang tahu tuh cuman kosan sama sekolah itu doang. Makan juga selalu di tempat yang sama dengan lauk yang sama. Apa lauknya? Ikan balado, masih ingat aku, Cing. Aku datang, aku bawa nih sekarang. Ada gini, harus disiapin. Aku tahu Cing ambil kenanya itu. Kapan terakhir ketemu ikan balado? Selalu itu. Iya. Jadi gue nggak ngebayangin karena gue jadi ingat waktu gue SMA kayaknya makan tuh di rumah. Terus, Iya, nggak ngerasain tuh. apa namanya, baju juga dicuciin sama emak sama nyokap. Ini lo sendiri gitu. Semua sendiri. Oh, SMA tuh malah nyuci baju sendiri aku, Cing. Supaya nggak laundry. Ada struggle hidup gue tuh, Cing. Ada titik terendah gitu. Titik terendah ada. Bisa diceritain tuh. Bisa diceritain tentang ke anakku tuh. Ya, pernah nyuci baju sendiri. Pernah nyuci baju sendiri. Apa alasannya? Ngirit kah atau? Biar ada yang diceritain aja. Emang gitu. Sisanya mah laundry cuma sekali doang. Tapi secara finansial dikirimin duit. Nah, dulu itu pas masih SMA ya. SMA itu oke lah karena aku nggak punya banyak pengeluaran ya. HP aja kayaknya cuma buat nelpon doang gitu. Cukup untuk makan dan sekolah juga cuma jalan kan, nggak perlu yang lain. Masih cukup waktu itu. Nah, pas kuliah tuh udah nggak cukup tuh.
Uang kiriman tuh nggak cukup? Udah nggak cukup pas kuliah, karena kan udah berandal gitu. Anjir. Tahu dunia. Udah ini loh, dunia malam loh sana. Dunia malam, Cing. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas, Cing. Iya. Maksiat. Maksiat, biasa lah. Senin Kamis lah. Iya. Terus untuk nyukupinnya, Dok? Dulu tuh ya, aku tuh inget banget. Ini pas zaman aku kuliah. Berarti aku kuliah tuh 2015. Oke. Per bulan itu tuh aku dapat 700.000 apa ya dari orang tua. Untuk kos, termasuk kos? Nggak termasuk. Oke. 700.000. Itu menurut Cing Abdel banyak nggak? Banyak. Oh banyak. Emang standar orang beda. Tapi kurang Cing waktu itu Cing. Cing mah nggak tahu. Iya, tapi kan di Jogja. Tapi Jogja tuh makan aja udah mahal. Kurang kan banyak. Bukan Jadi makanan, temen- bukan murah Jogja makanan. Ini buat bensin, buat makan, Bensin buat lo apaan? pulsa. Motor lo ada motor? Motor. Oke. Bensin, pulsa, listrik, listrik udah termasuk sih. Iya. Makan, ini es coklat. Masa nggak minum es coklat sih? Pasti ada es krim gitu-gitu kan. Iya, Akhirnya iya. habis juga. Nah, nyukupin ya. Nyukupinnya tuh dari stand up dulu, Cing. Udah menghasilkan uang stand up itu? Eh, Bukannya masih buang-buang uang mau pada akhirnya. Nah, sebelum stand up tuh aku tuh memang orangnya suka nyari duit, Cing. Oke, Dulu tuh ngapain aku- aja? Jaga laundry pernah. Takut kabur. Pernah Jaga gedung laundry. Kayak gitu-gitu lah, Cing. Jaga gedung Laundry, warnet pernah. Warnet itu aku nggak ngejagain nih, aku ini main aja nih. Laundry pernah, jaga jadi kasir gitu-gitulah. Kasir di? Kasir, jadi dulu ada toko kayak toko robotik gitu. Aksesoris robotik. robot. Iya bener. Jadi kayak Firza gini aku bohong. Beneran Cing gitu, Cing. Toko robotik. Ada drone-drone gitu, Cing. Program studi robotik. Beneran ada kayak drone-drone gitu. Aku jagain itu. Oke. Gedungnya juga. Biar nggak terbang sama drone. Gedungnya juga yang dijagain ya. Sama laundry dulu pernah. Sepanjang kuliah lo selalu nyari, maksudnya ada tambahan untuk nyari uang? Enggak, Selalu ada. selalu kerja jadinya? Selalu kerja jadinya. Jualan kaos lah, jualan keripik usus lah. Hah? Serius sih, banyak. Dulu tuh gagal semua sih memang, cuman ada aja gitu. Keripik khusus maksudnya lo jualannya di mana, Do? Dulu tuh aku Yang di jalan yang kayak ini aneh banget sih. misi Enggak lah, Cing, enggak. gitu. Enggak separah itu. Firza mungkin sampai sini. Nah, Tolong dibantu nih Kak gitu. Ntar kalau nggak dulu dia minta tolong doain saya ketemu orang baik yang mau beli. iya Bukan lagi. langsung jadi nggak banyak. Ada yang begitu Iya. lagi ya bener. Dulu tuh aku jualan keripik usus di Jogja. Oke. Jadi aku beli kayak usus crispy gitu, aku kasih rasa keju pedas. Oh berarti lo racik juga, bukan Racik. bukan reseller lo. Bukan reseller, Oke. bikin tuh produksi aku. Ah. Aku jual waktu itu tuh 8.000 gitu ya. Ah. Nah pas aku hitung HPP-nya itu 7.800. Mah, Untung 200 perak Cing. dong. Dan itu aku nganter ke setiap orang yang mau beli. Jadi itu semakin laku, semakin Semakin rugi. Karena nggak cukup ininya. Makanya emang nggak bisa bisnis aku tuh, Cing. Makanya aku pas akhir bulan rame sih ini. Iya, Kenapa? iya. Kenapa makin miskin ya? Kalau ini kayaknya bukan titik terendah nih. Titik terbego ini. Terbodoh Nggak bisa- nih. Bener, nggak titik bisa banget ini. ngitung ya. Ya gitulah akhirnya udah mulai enak tuh ketika stand up udah mulai ngasilin. Paling tuh 200.000 gitu, tapi seminggu tuh bisa 2 kali gitu. Apa jobnya di ini stand up di Jogja itu untuk maksudnya manggung di mana, Dok? Mall, Oke. kampus. Apalagi kalau misal pas zaman-zaman stand up lagi ngehits itu kan selalu butuh juri buat stand up tuh Stand up, lomba-lomba itu gitu-gitu dikasih 200.000. Tapi lomba lo ikut juga lomba sebagai peserta. Kadang-kadang ikut. Ada yang juara-juara juga. Ada. Kalau sekali menang biasanya kayak 1 juta gitu-gitu. Di Jogja Ikut itu segitu hadiah-hadiahnya. Iya. Nah balik, kuliah apa sih lo? UGM. Enggak, jurusan? Jurusannya ilmu komputer, Cing. Ilmu komputer kan ada macam-macam. Oh iya benar. Ada yang program. Nah, aku programming. Programming tuh lulusannya bisa apa?
Stand up? Ada kan? Saya Ada, tanya. Ada. iya. Lulusannya tuh biasanya antara jadi cyber security, bikin software. Rata-rata tuh jadi itu sih programmer sih, Cing. Yang bikin program. Yang bikin program rata-rata. Lo apa waktu itu ininya? Si tugas akhirnya berarti lo bikin program dong? Cing, itu saya tolol situ, Cing. Jangan terlalu digali ya, Cing. Aku tuh selamat gara-gara stand up juga tuh kuliah, Kan Cing. lulus juga kan? Lulus Iya. dengan serius. Iya. Tapi apa? Ingat dong tugas Ingat, akhirnya dulu tuh bikin. aku tugas akhirnya adalah membuat alat untuk mendeteksi oli bekas. Ini masih layak pakai atau enggak? Keren. Jangan ditanya lebih dalam, Cing. Di situ aja, Cing. Takut salah ngomong. Takut ditarik minta ijazah aku. Maksudnya lo bikin program. Iya, Apa alat. Alat. Kok hasilnya alat sih bukan program? Jadi itu kan kalau kami itu kan kuliahnya di ELINS UGM. Oke. Nah, kami LNC itu itu apa? elektronika dan instrumentasi. Oke. Dia itu memang banyak yang akhirnya keluar itu jadi programmer. Tapi kalau studinya tuh dia tuh lebih luas ke robotik sebenarnya. Oke. Nah, alat yang kami tuh berlima bikin skripsinya. Alat yang kami buat itu tuh pokoknya bisa mendeteksi liquid, cairan. Oke. Apakah? Nah, kami bikin berlima tuh. Ah. Ada yang akhirnya objek ujinya ada yang bensin, ada yang aku oli, ada yang air mineral gitu-gitu. Jadi untuk mendeteksi ini nih, kalau itu tuh konversivitas gitu lah. Pokoknya ada ininya, Cing, ada faktornya. Udah lupa. Jadi ini ada wadahnya nih. Ada wadahnya. Si alatnya berbentuk ada wadah. Ada wadahnya. Tinggal taruh ini. Cairannya. Cairannya. Dia masuk. Nanti keluar di komputer. Ini nih sekian apa yang kita mau gitu. Dulu Kalau aku oli masih apa? kan SAE. Bukan, Cing. SAE itu apa sih? Yang SAE berapa gitu kalau oli-oli? Oli itu SAE itu ininya. Gitunya. Saya tuh Southeast Asia nih saya. Aku aja masih inget sensornya, Cing. Sensor inframerah. Infrared. Jadi ada cairan nih. Kan cairan itu kan nggak cuman cairan doang ya. Ada mungkin kotorannya segala macam. Nah, ditembakkan inframerah. Nah, nanti akan dilihat di sini tuh ntar inframerah itu sisa berapa gitu. Kalau misalnya sisa dikit berarti kan ini kotor tuh. Nah, kayak gitu dia ngelihatnya. Oh, kalau misalnya itu bersih-bersih aja, si inframerah akan nembus. Akan lancar. Oh. Itulah alat yang aku buat, Cing. Cukup. Keren, Cing. Iya. Tapi oli bekas itu lo ketemunya gimana maksudnya? Kalau udah keluar, oli buat apa diperiksa lagi oli bekas itu? Ya, itu dulu tuh keluhanku adalah kan aku tuh bego masalah motor ya. Ketika aku mau bawa ke bengkel, Mas, ini udah waktunya ganti oli belum? Aku bilang. Dia pasti bilang udah gitu. Dan aku curiga kan, ini udah apa belum sih? Jangan biar dibeli aja gitu olinya. Nah, makanya aku menciptakan alat itu. Jadi orang-orang tuh bisa ngecek sendiri nih. Bohong kamu, Mas. Jadi orang bisa begitu sekarang kan. Bawa motor nih. Katanya udah waktunya ganti. Tunggu dulu, Mas. Lo Tunggu keluarin. dulu, keluarin alat nih. Kamu bohong, Mas. Belum ganti. Belum ganti. Kita bisa beli. Kita pulang. Kata Mas, ya udah pulang dulu. Ya udah, hati-hati gitu. Gitu dia bisa kan tapi Iya. Tapi sih emang buat apa meriksa oli bekas? iya untuk orang-orang yang gampang seuzon itu tadi. Yang nggak gampang percaya sama orang. Itu fungsinya. Tapi itu fungsi utamanya si alat itu periksa liquid masih layak apa enggak? Betul. Baik bensin. Bisa juga itu oli baru. Benar, oli baru. Untuk tahu kualitasnya kan? Betul. Tapi lo pakai oli bekas aja karena Oli lebih murah. bekas, lebih murah juga. Lebih murah kan daripada harus pakai oli baru terus setiap saat lo beli. Benar, harus beli kan, makanya. Iya. Oh, itu berkelompok, dapat nilai lulus A. Waktu dulu A. Sekarang? Mana ya? Apa? Sekarang? Nggak tahu sih, karena ini nilainya berapa ya. Iya, Dulu tuh aku ingat kami berlima ya, Jeng. Selesai kami tuh sidang skripsi juga barengan. Duduklah tuh berlima sama dosen pengujinya, ditanya satu-satu. Oh, kalau kamu nih nanti mau kemana? Mau ke pabrik apa gitu? Kamu mau kemana? Mau bikin apa gitu? Kerja di mana gitu? Nah, pas aku tuh nggak ditanya. Pas aku kayak dia bilang, dosennya bilang, kalau kamu mah ngambil ijazah doang mah. Jadi dia bilang gitu, Cing. Karena apa? Udah Karena tahu lo udah. Emang udah, jadi sidang skripsiku tuh lebih banyak ketawanya daripada Ketiwinya.
Lebih banyak ketawanya daripada ngetes si alatnya itu. Karena pas aku tes, kok nggak bisa? Nggak nunjukin angka. Jadi aku bercanda-bercandain. Oke. Ada bom slide-nya lah. Ada bom slide-nya. Oke, iya. Tapi lulus lah ke semuanya. Berarti itu Lulus. alat cuma satu. Cuma satu, dipakai berlima. Gue nggak ngerti deh lu. Maksudnya alatnya cuma satu. Yang satu khusus bensin. Temen lo ini enggak? Jadi kan cuma penampangnya doang yang beda, Cing. Oh. Kan sensornya ultramerahnya sama. Ya maksudnya kalau satu lulus, yang lain pasti lulus dong. Iya, makanya kan kasihan yang satu gendut ini. Kayaknya nggak ngerti sama alat ini. Jadi ya udahlah. Iya. Dikasih lulus. Tapi waktu itu memang saya ngerti, Cing. Takutnya dosen UGM nonton kan. Iya. Ini udah 2 nih lulusan UGM yang gue tanya. Nggak mau ngomongin Siapa satu lagi, Cing? Izzy. Iya itu pasti itu. Nggak mau ngomongin Skripsi. Lo kuliah apa sih? Udah tapi ya udah ya gue Takut. Kok malah lemah di bidang yang lo pelajari bertahun-tahun? Iya. Ke Jakarta lo ngapain? Ke Jakarta tuh pertama kali aku kerja di Skinny Indonesian 24. Oke. Andovi Jovial. Iya. Itu pertama kali tuh kerja di situ. Aku tuh lulus langsung kerja di industri kreatif, Cing. Oke. Maksudnya dapat info ada pekerjaan itu Apply. Nyanyi di LinkedIn dapat tes lolos. Sebagai? Kreatif apa ya? Tim kreatif sih jatuhnya. Tim Jadi kreatif. bisa ngerjain apapun. Oh. Aku yang ngerjain ini waktu itu, Cing. DPR musikal. Ya. Nah itu aku bikin bareng sama mereka tuh bikin. Jadi begitu lulus sekolah, kerja ya udah di industri kreatif. Bener. Nah itu yang stand up tuh ngebantu banget tuh di situ. Bantunya di? Karena kan kita jadinya terbiasa untuk nge-spot hal-hal yang orang lain tuh nggak sadarin gitu. Ya. Itu satu. Terus kita sering banget berpikir out of the box. Sama kuliah IT ku tuh juga ngaruh banget ternyata di industri kreatif. Apanya? IT itu kan kita tuh punya yang namanya flowchart ya, Cing. Jadi kalau kita kayak bikin sistem, ada awalannya tuh inputnya apa, kemudian akan terjadi apa, kalau iya gimana, kalau enggak gimana. Nah itu tuh kan runut tuh. Nah itu kenapa materi yang aku buat tuh juga selalu runut, karena aku bikin itu pakai flowchart gitu. Jadi ketika aku ngomong ABC gitu, penonton tuh akan mikir apa gitu. Mikir kesini ada, mikir kesini ada, dan itu harus terjawab semua jadi satu. Iya. Itu tahun berapa? Apanya? Masuk ke Jakarta. Ke Jakarta. Ke Jakarta, aku tahun berapa? 2021. Pas lagi COVID. Pas lagi COVID itu aku ke Jakarta. Oh, kerja langsung dapat kerja lagi. Langsung dapat. Orang lagi kehilangan kerjaan, lo dapat kerja. Emang hidup lo lancar-lancar aja ya? Nah itu aku juga nggak tahu, Cik. Aku juga bingung kenapa ya. Iya ya. Aku tuh malah bingung kenapa orang nggak lancar ya. Maksudku kan, padahal kan bisa lancar gitu, kenapa orang milih nggak lancar? Nggak ada milih. Oh nggak milih ya? Itu Cik? nggak milih. Oh. Itu didesak keadaan. Oh gitu ya. Jadi nggak lancar. Dan lo emang ngerasa memang lancar-lancar aja hidup? Sebenarnya kalau mau jawaban yang sok benernya, Iya. bukan lancar-lancar hidupnya, Cing. Tapi aku tuh nggak pernah merasa itu tuh masalah gitu. Oke. Kayak ada aja gitu yang masalah hidupku yang berat. Kayak lupa ganti oli, gitu-gitu. Banyak lah pokoknya. Ceritain Sisi semua kagak. anjing lah. Tapi itu kan bagiku tuh bukan nggak masalah-masalah banget. Kayak kalah lomba juga ya udah gitu. Cuman ku jadiin pelajaran aja. Tapi kan kalau kalah lomba, lupa ganti oli, gitu maksudnya. Bukan hal yang berlanjut-lanjut terus gitu. Ya apa ya? Maksudnya dalam waktu misalnya 6 bulan lo nggak punya kerjaan, kan banyak teman-teman kita yang kayak gitu. Oh iya juga sih. Ya, harus mau makan juga harus ke rumah teman yang gitu. Nah lo tuh nggak ada tuh. Pas COVID kemarin tuh malah aku tuh double job, Cing. Aku juga bingung juga, Cing. Kenapa ya? Yang kayak misalnya apa ya contohnya ya? Nganggur gitu misalnya ya, nganggur lama. Ya kalau lo bilang begitu lulus langsung ke Jakarta dan ada kerjaan, lo nggak sempet nganggur dong. Nggak sempet, nganggur nggak sempet. Wah, Kenapa sih nggak lo sempet-sempetin? Aku pernah kena layoff, Cing. Di sebuah... Di sebuah perusahaan. Oke. Pernah kena layoff, tapi waktu itu kebetulan aku ada 3 kantor, jadi Di layoff satu, masih ada 2. masih ada 2 juga sih. Apa ya? Adalah pasti, Cing. Mungkin aku lupa masalah hidupku. Apa? Nggak... Apa ya? Apa sih masalah hidupku?
Oh, cewek. Dulu Cewek. kan aku, wah susah banget pacaran, Cing. Nggak pernah dapet. Cewek itu jadi permasalahan. Dulu pas kuliah, Cing. Ah. Nggak pernah berhasil deketin cewek dulu. Karena? Stres. Karena apa? Gendut aja sih, menurutku ya. Apa ya, aku tuh dulu tuh nggak berani ngobrol sama cewek, Cing. Oke. Jadi kalau ngobrol tuh, bahkan aku tuh pernah sekali stand up open mic di Jogja, lucu banget. Sampai ada satu cewek yang tiba-tiba datang mau kenalan. Oke. Ini aku ngompol di tempat, Cing. Gak tahu kenapa setakut itu waktu itu ngobrol sama cewek. Masa sampai ngompol? Beneran sampai ya nggak tahu kayak Keluar grogi banget. Keluar air kencing. Keluar. Yakin tuh air kencing? Yakin aku langsung kabur. Yang ini kan yang pasti gini-gini putih. Ke oli bekas. Oli bekas. Jadi lu memang takut sama cewek? Takut banget dulu. Takut banget Oke. sama cewek. Jadi nggak pernah pacaran selama? Nggak pernah pacaran. Ini pun akhirnya tuh pas nikah ini juga pas ada satu nih mau, wah, udah, nggak usah dilepas lagi. Udah langsung ayo cepet nikah. Ini jadi pacar pertama lu nih? Pacar pertama langsung nikah. Nggak pernah pacaran aku. Ketemu di? Wah ini sih Stand up juga? di itu sih aplikasi. nggak ada cerita romantisnya. Ini aplikasi lah pokoknya. Iya, tapi banyak juga tamu-tamu gue yang dapat Aplikasi kan? dari Iya. aplikasi gitu. Nggak seburuk itu ternyata. Tidak seburuk itu, banyak. Rata-rata berhasil yang bermain aplikasi itu, malah kalau yang gue ngobrol ya. Benar. Cuma mungkin banyak juga yang dipakai untuk nggak benar. Betul. Tapi kalau lo ngerasa sulit dapat teman dekat di kehidupan sehari-hari, ya aplikasi kan jadi jalan Aplikasi keluar. solusi banget. Jadi solusi. Apalagi lo ngerasa selama mulai dari kecil sampai kuliah takut sama cewek kan? Iya, takut banget tuh, nggak tahu kenapa tuh. Apa minder? Bukan minder ya, kayak takut salah ngomong dan mendadak merinding, Cing, kalau ngobrol berdua ya. Kalau ngobrol Mendadak bukan dangdut. nggak harus Nggak harus dangdut, iya. Nggak harus. Darurat juga bisa mendadak. Bisa, darurat bisa. Ya. Nah, takut aja gitu kalau ngobrol sama cewek, terus selalu begitu. Dan akhirnya ya, pokoknya tuh aku pernah dulu ya PDKT sama cewek lewat Tinder. Oke. Pertanyaanku adalah, pertanyaan pertama nih, halo, langsung tanya ke dia, makanan favorit kamu apa? Ya. Nah, dibalas sama dia, apaan sih goblok, ditinggal. Sumpah tuh aku, "Ih, salah ngomong apa gue ya?" Ternyata tuh, masa kita salah sih nanya makanan favorit? Nggak salah sih. Bener kan? Bener, ya. Karena di pikiranku waktu itu, aku pengen ngajakin dia makan nih. Langsung. Cuman kan mau milih di mana ya? Iya. Tanya makanan favorit dia apa? Maksudnya sebagai pembuka percakapan, emang agak aneh sih. Emang agak aneh sih tiba-tiba lo nanya, makanan favorit lo apa? Halo, dia jawab halo. Iya. Lo langsung nanya makanan favorit lo? Apa? Dia bilang, Apaan sih goblok? bener sih. Maksudnya respon dia bener. Dia bener ya. Jadi ditinggal, ya begitulah. Tapi akhirnya ketemu juga jodoh. Akhirnya ketemu. Dia aja sempet ini, Cing, sempet ghostingin aku karena aneh. Karena aku ngomong apa gitu. Pokoknya aku nanya, oh kamu tuh Ed Sheeran ya? Punya aneh lah jokesku. Dia juga sempet bilang, apa sih? Abis itu di-block. Sempet juga sama dia. Maksudnya lo nanya ke dia Ed Sheeran gitu? Iya, aku nggak tahu ngejokes apa gitu waktu itu aku pokoknya. Kenapa jadi Ed Sheeran lo bilang dia? Nah, tolol, Cing. Kalau gitu kalau udah ngobrol sama cewek itu aneh lah jokesnya. Enggak, lo pergunakan kemampuan lo untuk di sana. Kayaknya tuh malah karena berusaha aku gunakan, Cing. Jadi tolol. Try to be funny gitu ya? Iya, jadi trying to be funny. Padahal lo bukan funny. Bukan. Lo Aldo. Apalagi Gasani. Sekarang udah aman, berarti tidak ada lagi target yang lo Udah sih, pengen di stand up sih udah terchecklist sih, suci. ikut sebenarnya. sucinya ya. Lo Iya. bahkan cuma pengen ikut suci. Iya, cuman pengen itu aja. Dulu tuh yang di show 1 tuh jujur aku agak ngejer tuh karena aku takut udah ikut berkali-kali masa keluar di show 1 gitu. Ternyata situ aman, udah beneran udah mainnya udah tenang banget waktu itu. Sampai final lah. Sampai grand final. Sampai 3 ternyata. besar.
Tapi ada rencana nggak dengan karir stand up-nya nih? Lo punya rencana? Karir stand up mungkin ada. Tapi Mau kalau ngapain? di industri hiburan aku belum kebayang. Itu dua hal yang berbeda Cing, Iya, menurutku. iya. Kalau di stand up sih aku pengen bikin show reguler ya kayak setahun sekali gitu. Tapi kalau di industri hiburannya aku belum kebayang sih aku tuh bisa jadi apa. Karena sekarang lo juga udah kerja. Iya. Itu kerjaan lo memang yang Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 5 gitu. Dan malah ada kemungkinan aku akan back ke Sumatera karena kantor utama aku di Sumatera kan. Lo bakal ke sana? Iya bakal ada kemungkinan aku pindah ke sana sih. Di Sumatera apa sih? Selatan. Tanjung Inim Cing. Tahu ya. Tanjung Inim. Lo akan ke sana nih. Lo boyong istri lo. Nggak, kalau dia mau ikut sih kalau. Harus dia mau diboyong ya. ikut? Harus diboyong ya. Ya udah ikut ya. Belum kita obrolin sih Cing. Harusnya ikut ya. Ini nama suami istri ya kayaknya wajar deh kalau Oh gitu ya. kalau diajak gitu. Takutnya nggak enak Cing. Iya. Takutnya dia ada keperluan. ada keperluan lain di Jakarta kan. Nggak enak maksa. Kalau emang lagi sibuk nggak apa-apa gitu. Iya. Jadi lo suci asal ikut suci, nikah ya asal udah nikah udah. Jadi lo nggak perlu. Nggak perlu yang panjang. Iya iya, nggak perlu yang gimana ya. Iya, yang penting udah gitu. ada akad nikahnya gitu. Selesai gitu. Makanya kan yang di show keberapa tuh aku bilang ke pas orang tua aku pada nonton terus, ayo kalian mau apa lagi gitu. Udah ke checklist semua gitu. Udah hidup udah nggak ada tantangan dong jadinya nih. Makanya bingung nih Cing. Jadi mau ngapain lagi ya gitu. Rumah udah punya, mobil udah punya. Iya. Tinggal Rumah udah ada. cara sih nyagup kali ya. Udah nggak tahu lagi. Masih mau 5 tahun ngapain. lagi tapi kan. Masih 5 tahun makanya masih nunggu. Rumah ada, mobil ada, istri ada, PNS. BUMN, BUMN. juara 3, suci. Lu jalan tuh predikat itu nempel tuh juara 3 suci, Iya, pegawai kemana-mana. BUMN, punya istri, Juara satu firman. juara 1 firman. Apa Ini lagi? apa? Tamu wawancanda. Tahu wawancara. Itu pasti udah nempel terus di sini. Kayak hidup lu udah cukup ya? Ini kayaknya di sini aku langsung ke Sumatera kali. Udah nggak ada yang Mau apa kerjaan. lagi? Mau apa lagi? Iya. Tapi lo kan personanya tuh sombong. Dalam hati lo sendiri lo orang yang sombong nggak? Oh enggak Cing, aku rendah hati Cing. Humble. Cing nggak percaya. Cing udah minum. Iya. Itu lebih ke melayani. Melayani. Itu tuh sebenarnya juga berangkatnya dari bercandaan anak-anak komunitas. Sejak kapan tuh? Sejak kapan lo, oh oke deh persona ini akan gue bawain gitu? Sebenarnya tuh aku diomongin sombong tuh dari dulu sih sebenarnya. Iya. Cuman nggak pernah aku pikirin itu ini ya ke persona. Jadi orang-orang tuh pada bilang aku sombong kayak aku berusaha untuk humble gitu. Tapi ada di momen ketika pas aku lulus BUMN, makin tuh orang bilang Aldo sombong. Ya udah ku iyain, ternyata malah jadi komedi. Jadi baru-baru ini aja dong si sombong ini? Yang aku iyain, Iya. iya, baru-baru ini. Waktu awal-awal stand up? Enggak. Karena aku dulu awal-awal tuh personanya anak baik-baik yang pengen nakal. Oke. Pernah tuh. Yang selalu jomblo, nggak pernah dapet pacar. Persona gendut juga pernah. Iya. Dan sekarang akhirnya ke sombong. Sombong. Jadi benar-benar baru-baru ini dong? Iya. Pokoknya persona aku tuh ngikutin iniku aja. Perkembangan hidup? Heeh. Makanya kalau misalnya aku tiba-tiba rendah hati, berarti nggak ada penambahan dalam hidupku, nggak ada yang baru lagi. Kalau personanya ganti berarti ada sesuatu yang baru? Betul. Selalu ada Oke. yang baru. Persona misalnya takut istri? Iya, Misalnya. benar. Cuma Enggak juga lo ya? enggak juga sih, Cing. Dia nurut. Kayaknya Makanya aku tuh orang bilang tuh istri nggak kebebasan. Dia aku ajak wawancara, bisa-bisa aja. Aman. iya dia antara setia sama curiga. Kalau istri ngikutin tuh antara dua lah. Antara dua ya? Sama setia atau curiga. Tapi lo orang yang tidak perlu dicurigai kan, lo lurus-lurus aja hidup Iya, lo. makanya. Dia mah tenang-tenang aja. Dia tuh nggak pengen ikut sebenarnya. Oke. Cuman aku paksa karena bosen gitu naik mobil di Jakarta nggak ada teman ngobrol tuh menurutku, jadi perlu ada istri sih. Nah itu tuh udah momen aku nentuin kayaknya aku harus nikah deh. Karena lo nyetir sendiri nggak enak. Kayaknya perlu nikah dah gitu. Makanya nikah deh.
Momennya aja belagu banget. Momennya aja belagu gitu ya. Kayak gue harus nikah nih karena nyetir di Jakarta nggak ada temennya di samping. Iya, betul, ada temennya. Itu membosankan. Terus pas ngebuka pagar, pulang nih, ngebuka pagar tuh harus kita turun dulu. Mengenai kunci, buka pagar sendiri, masuk ke mobil. Nggak perlu lagi sekarang, Cing. Udah dibukain? Iya, Cing. Kayak, nih kunci. Dibukain, wah enak banget, Cing. Enak banget, Bang. Berhenti di Indomaret, mau beliin Aqua. Nggak turun, Cing. Enak banget. Itu kalian kalau mau nikah tuh harus. Itu enak banget. Ada partnernya maksudnya, ada teman sehidup sematinya gitu. Iya. Kalau ke Indomaret, lo nggak pernah lo yang turun? Pernah sesekali. Biar gak kesannya jahat banget, Cing. Pernah sesekali aku turun. Di rumah lo sebagai suami yang dilayani gak seneng kalau dibikinin minuman sama istri, disiapin mah. Gue termasuk yang seneng tuh. Oh enggak senang? Yang seneng. Oh yang senang, Kalau dibikinin, Iya. disiapin makanan, itu lo suami yang kayak gitu nggak? Ih, seneng banget. Apalagi dia suka masak. Wah, itu udah mantep, Cing. Iya. Respect. Tapi lo makan nggak? Makan terus. Full makan mulu. Nah, dia tuh kan pengen aku kurus ya sebenarnya. Tapi di saat yang bersamaan, dia tuh juga suka ngeliat aku tuh makan gitu. Nah, jadi itu dilemanya di situ. Akhirnya bukan aku yang kurus, malah dia yang ikutan. Kayak aku. Gue malah sama-sama nambah. Karena harusnya sama-sama turun nih. Iya, tapi emang ada kebahagiaan tersendiri istri yang masak terus dimakan sama suami tuh katanya bangga lah gitu. Iya benar. Jadi emang gitu sih, jadi masak mulu gitu. Kasih bekal juga gitu. Kasih buat bekal. dimakan di kantor gitu. Kalau kasih bekal belum sempet sih. Karena pas dimasak tuh udah habis di Langsung sana. makan ya? Langsung makan di situ. Sarapan juga masak? Sarapan masak. Anjay. Sarapan masak, bangun kerja dipijitin. Wah, Pulang kerja udah ada makan malam? udah ada makan malam ya. Enak sekali. Jadi lo nggak makan di luar lagi nih? Jarang. Kecuali kalau misalnya kayak ada hal-hal spesial gitu. Misalnya kayak baru dapet kerjaan apa, baru dapet duit apa, baru ku ajak makan di luar dia. Ya kan lu juga baru nikah berapa lama? Makanya belum pernah sih. Baru rencana ya? Kalau dapat Nanti dapat kerjaan gede itu baru. Belum ada sih, Cing, nanti kalau ada. Tapi maksudnya lo pernah nggak makan makanan istri lo? Oh, nggak pernah, Cing. Karena aku bukan orang yang pilih-pilih kalau makan. Apapun tuh pasti aku makan. Jadi dia merasa tuh makanan dia enak terus, bukan karena aku rakus aja. Karena emang doyan semua aja ya? Semuanya tuh pasti aku makan. Apalagi kalau ada sambel lah, itu udah pasti. Apapun itu lo pasti aku makan. Emang lancar-lancar aja hidup lo sih, Do. Nih lo nggak takut lo istidroj? Karena ada juga beberapa yang ngerasa orang-orang. Istidroj. Iya, kayaknya kok gue dikasih lancar-lancar aja nih hidup nih. Apa emang lagi diuji, apalagi gimana gitu? Kalau aku sih bukan kesana sih. Kalau kita mau ngomongin agamanya, Cing ya. Iya. Kalau aku lebih merasa, kan ada yang pernah bilang Tuhan itu tuh adalah bagaimana anggapan kita tentang Dia gitu. Iya. Nah, aku tuh selalu berpikiran baik terhadap Tuhan gitu. Oke. Jadi dan benar akhirnya tuh selalu dapat yang baik. Jadi kayak yang tadi aku bilang, ada masalah pun aku tuh nggak merasa itu tuh masalah. Oke. Ada masalah pun aku merasa kayak, wah ini mah Tuhan menyuruh aku jangan ke situ gitu. Contohnya gitu. Contohnya kayak contoh kecil aja nih dari aku SMP itu, Cing. Aku pengen masuk SMA yang favorit nomor 1. Nggak dapetnya yang nomor 3 kalau nggak salah. Nah itu aku merasa kayak ini mah berarti memang yang terbaik buatku tuh bukan di situ, tapi di sini. Dan aku coba nikmatin gitu yang apa. Di umur SMA itu? Di umur SMA udah mikir begitu. Dewasa lo ya? Wah, Dewasa banget udah benar. Dewasa banget. Udah mikir inilah jalan yang terbaik gitu. Betul. Manusia hanya bisa berencana. Benar. Anggaran juga yang menentukan. Anggaran juga yang akan menentukan. Iya. Jadi apapun yang terjadi di hidup lo menerima bahwa itu adalah yang terbaik. Betul. Dan udah pasti begitu. Jadi nggak sedih-sedih banget. Sedih banget. Apalagi momen ketika aku lolos BUMN ini ya. Aku kan tes BUMN itu juga udah banyak, udah sering lah, berkali-kali juga gitu. Ya. Ketika
aku lolos BUMN tahun 2024 kemarin ini, belum lama sebenarnya untuk lolos sih. Disombongnya udah kayak direksi memang. Ketika aku lolos, aku tuh kan ada di satu pilihan tuh, mau milih buat masuk BUMN atau ngejar karirku di Stand up. di Jakarta. Oh, Oke. di Jakarta aku udah kerja di industri kreatif kan. Oke, ya. Nah, BUMN itu adalah keinginan orang tua. Oke. Nah, akhirnya aku tuh ada di momen lagi beres-beres barang di rumah buat dikirim ke Palembang, nemu dompetku ketika masih SMP kalau nggak salah. Nah, di dalam itu tuh ada kertas wishlist yang mau aku capai. Anjay. Semuanya tuh udah ke-checklist, Cing. Cuman satu yang belum. Apa? Nyenengin orang tua. Nah, jadi aku jadi merasa tuh kayak, oh berarti walaupun aku udah kerja di industri kreatif, udah punya rumah, udah segala macam, udah tenang, itu nggak ada fungsinya kalau aku belum nyenengin orang tua gitu. Dan orang tua aku tuh senang kalau aku masuk BUMN. Bukan aku di Jakarta dan jadi artis segala macem. Iya. Ya udah akhirnya aku mutusin buat, ambil aku tinggalin ini semua ke BUMN. BUMN Tanjung ini. Tapi ternyata BUMN juga artis juga, anjir. itulah dapat rewardnya di situ, cuy. Reward. Dikasih hadiah sama Allah. Itulah, Cing. Ini mau pelajaran buat Cing. Ngasih pelajaran. Bocah 27 tahun. Lu Cing. Ya Allah ya Robi. Iya. Jadi memang kalau lo ngerasa apa yang terjadi sama diri lo itu adalah yang terbaik dan memang itu harus terjadi, kita nggak kecewa-kecewa banget jadinya. Betul. Jalanin aja. Iya. Termasuk gagal berkali-kali, BUMN, nggak masuk SMA yang lo pengenin. Kuliah lo masuk yang lo pengenin nggak? Kuliah masuk kampusnya tapi bukan masuk jurusannya. Dulu tuh pengennya tuh teknik dulu. Oke. Saya masuknya yang Elins. Oke. Iya. Tapi ya ini patut jadi pelajaran juga sih buat kami. Bahwa yang terjadi itu emang pasti yang dipilihkan yang terbaik buat kita. Betul. Tinggal lo nerima atau enggak. Iya, Kan orang nggak tahu lo berapa kali apa namanya gagal BUMN kan. Orang kan nggak tahu itunya kan. Iya. Dan pada saat lo gagal lo, ya udah emang ini yang terbaik. Bener. Nunggu nanti. Nunggu nanti, pasti nanti dikasihnya. Gimana, Cing? Udah pelajaran? Iya. Gua akan coba lamar BUMN. Siapa tahu itu yang terbaik, Cing. Siapa tahu? Kita nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu, Cing. Pokoknya gerak aja dulu. Gerak aja kemana-mana. dulu. Iya. Akhirnya di ujungnya Aldo nyenengin orang tua udah ke checklist. Jadi artis ada nggak? Jadi nggak ada, di checklist itu nggak ada. Makanya itu menurut lo itu ya reward aja lah. Reward aja, hadiah aja. Makanya buat teman-teman, kalian bisa komen di bawah kalau orang tua kalian belum bangga dengan kalian. Biar aku banggain nanti, biar aku yang bantu nyenengin orang tua. Iya. Orang tua lo mau apa? Sini gua sini, wujudin. biar aku wujudin gitu. Iya. Aman, belum agak bangga. Ya oke juga tuh. Udah mau dia. Orang tua kamu kecewa dengan kamu. Sini bawa ke aku. Iya. Gitu. Orang tua kamu mau apa? Anaknya masuk TV kayak aku. Gitu. Biar aku yang wujudin. Iya. Aldo terima kasih. Siap, Jing. Mudah-mudahan berkat terus hidupnya. Amin. Sehat, sakinah, mawaddah warahmah sama istrinya. Dan Amin, Jing. semua yang dipengenin bisa terwujud. Amin. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.